memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus 7. Markus 7, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Alkitab kita masing-masing. Markus 7. Karena ini tidak terlalu panjang, kita baca bersama-sama sambil berdiri. Ayat 31 sampai dengan ayat ke-37. Ayat 31 sampai ayat ke-37. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kita akan bersama-sama membaca dan fokus pada pembacaan ini mulai ayat 31. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Waktu mempersiapkan pelayanan di tempat ini, saya ada apa ya Bapak Ibu? Ada sesuatu yang timbul dalam hati saya yang menggerakkan untuk bicara tentang Ephata. Di sini kalau tidak saya gereja GPD Ephata, Jemaat Ephata. Baik. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan kembali di dalam ayat yang ke-37 dari ayat 34 dari Markus 7 tadi. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Kita akan fokus di kata menarik nafas. Apa sebenarnya rahasia yang akan kita dapatkan dari perkataan ini? Karena bukan hal yang menjadi kebetulan kalau setiap perkataan itu ditulis atau kata-kata itu dicatat dalam Alkitab. Amin. Ada sebuah rahasia atau pesan yang istimewa yang akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara pagi ini. Menarik nafas, dan itu dilakukan oleh Yesus, dicatat oleh Markus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mendapatkan pesan yang sepertinya hal yang sepele ini, Bapak Ibu, sungguh memberkati saya karena saya dibawa pada pengertian begini. Kalau dia menarik nafas, dia itu orang yang hidup. Tentu setelah menarik nafas, dia menghembuskan nafas. Amin. Tidak mungkin Yesus hanya menarik nafas toh tanpa menghembuskan. Nah, nafas dari Allah itu sendiri kita tahu bersama bahwa itu bicara tentang firman-Nya. Amin. Haleluya. Mas
23 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa begitu besar atau begitu powerfulnya nafas dari Allah kita. Sehingga kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita, yaitu nafas Allah. Mari sama-sama kita perhatikan dalam kisah Alkitab Markus 7 ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa dari nafas Allah. Nah, kuasa apa saja yang ingin saya bagikan bagi kita semua? Pertama, kuasa dari nafas itu memberi kehidupan. Bukankah manusia diciptakan dengan Allah menghembuskan nafasnya dalam Kejadian 2 ayat 7? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kuasa dari nafas Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Yang kedua, kita perhatikan nyanyian syukur Daud dalam 2 Samuel 22 ayat 16. 2 Samuel 22 ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Saya akan membawa pada pengertian yang mana untuk hal yang kedua dari kuasa nafas Allah. Pertama, dia memberikan hidup. Kedua, dia membuka rahasia-rahasia. Hal-hal yang rahasia tersingkapkan. Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 47 kita lompat, berkatalah Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi ada kuasa dari setiap hembusan nafas Allah membukakan rahasia-rahasia yang tersingkap, bahkan pun ketika ada di dasar-dasar dan di alas dunia ini. Sesuatu yang tidak bisa terselami akan diberikan bagi saya dan saudara. Ini bicara apa? Ada hikmat bagi engkau yang diberinya firman. Amin. Amin. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Kemampuan menyingkap mimpi yang didapat oleh Daniel itu adalah hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ayub 32 ayat 8 kita perhatikan. Tetapi roh yang ada di dalam manusia, Ayub 32 ayat 8, dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Puji Tuhan. Yang ketiga, kuasa dari nafas Allah membuka jalan. Yeremia 11 ayat 15, Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukul pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Bukankah bangsa Israel bisa menyeberang Laut Kulsum? Saya pikir Bapak Ibu, ketika Musa mengangkat tongkatnya, ada kuasa di tongkat itu. Ternyata jelas kita boleh perhatikan bahwa nafas dari Allah yang membuka jalan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan itu bisa menyertai juga dalam setiap apa yang kita pegang.
Ada kuasa yang kita pegang. Karena hembusan nafas Allah ada di dalam sesuatu yang kita pegang. Pekerjaan mungkin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nafas Allah atau firman Allah itu memberi hidup, membukakan rahasia-rahasia, sehingga kita punya hikmat dan pengertian dan membukakan jalan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang dibuka pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya bagikan, Yesus tidak berhenti hanya pada menghela napas saja dan bilang, ya sudahlah, sudah seperti itu. Atau dia bermasa bodoh ya. Oke. Gimana kita kalau menghela napas? Ya, ada sesuatu yang kalau manusia yang lakukan itu Bapak Ibu seperti mengesankan tidak memberikan harapan atau malah bermasa bodoh dengan keadaan. Terus bilang, ya sudah, itu sih derita lo. Tetapi tidak pada Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja kita. Dia tidak berhenti menghela nafas Bapak Ibu. Dia menghembuskan nafas bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Itu rahasia yang pertama yang Tuhan bukakan bagi saya dan saudara. Yang kedua, Markus 7 ayat 33b, sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Rahasia apa yang ingin Tuhan bagikan bagi kita? Bahwa ini bicara tentang ketika kita mengalami nafas Allah secara pribadi, kita dipisahkan itu untuk ada hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu yang Tuhan mau. Saya dan saudara mengalami Dia secara pribadi. Amin. Haleluya. Sehingga kita pun juga harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita perhatikan dalam Markus 7 ayat 35 sampai 36. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Perhatikan firman Tuhan ini. Ia berkata-kata dengan baik. Selanjutnya Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitahukannya. Nah Bapak Ibu, berkata-kata dengan baik artinya berkata dengan hal-hal yang membangun. Dan yang kedua, berkata-kata yang baik itu adalah bersaksi bahwa nafas Allah itu sudah menjadi pengalaman hidup kita secara pribadi. Itu harus kita katakan. Nah, nafas Allah yang menghidupkan, yang memberikan kita hikmat, yang membuka kita jalan, itu harus kita bicarakan. Amin. Haleluya. Jangan simpan secara pribadimu dengan Tuhan saja. Tuhan mau kita bicara, kita saksikan. Dan yang menjadi rahasia yang keempat, ketika kita membicarakan itu, ketika kita berkata yang membangun, ketika kita bersaksi tentang Tuhan yang maha baik, kita saksikan setiap janji-janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat, mereka takjub dan tercengang-cengang. Perhatikan ayat 37a Markus 7. Apa
yang melihat hal itu, mendengar setiap kesaksian saya dan saudara, orang lain akan bicara demikian. Ia menjadikan segala-galanya baik. Perhatikan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya dan saudara, pengalaman-pengalaman engkau menikmati nafas hidup dari Allah yang menghidupkan, yang memberikan engkau hikmat, yang membukakan jalanmu. Ketika engkau saksikan, itu akan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain memuliakan Tuhan. Dan hal yang begitu istimewa ya Bapak Ibu, perhatikan, ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau saya dan saudara penuh dengan firman Tuhan, hal baik itu bukan datang saja ketika kita mengalami pergumulan kemudian Tuhan bukakan jalan. Tetapi ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengimani setiap musim kehidupan kita dalam lembah-lembah kelam, dan Tuhan ada di sana, itu yang bicara tentang segala-galanya baik. Amin. Kalau engkau tidak punya pengalaman yang tidak baik, dan kemudian engkau bisa menang dalam pengalaman itu, engkau tidak akan pernah mampu menceritakan itu juga pada orang lain. Sekali lagi, pengalaman-pengalamanmu bukan hanya pengalaman engkau diberkati, engkau sehat, engkau mungkin disembuhkan, tetapi di mana setiap jalan-jalan Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Pun dalam lembah kekelaman, itu adalah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan pernah merasa sembuh kalau engkau tidak sakit, bukan? Engkau tidak akan pernah merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu ketika engkau tidak pernah mengalami pergumulan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau engkau masih hidup saat ini, perhatikan dengan baik. Tuhan yang menghembuskan nafas bagimu sehingga engkau hidup. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu ceritakan kepada orang lain, saksikan itu bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Nafas Allah, yaitu firman-Nya, menjadikan segala-galanya baik bagi kita, dan itu diakui oleh orang lain. Hiduplah dari nafas Allah supaya jangan kita mati. Perhatikan sekali lagi, hiduplah dari firman Allah agar kita jangan mati. Kerohanian kita jangan mati. Hiduplah dengan firman Allah. Dan pada pagi hari ini, hembusan nafas Allah sudah kita terima juga lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan terus firman Tuhan, karena itu menghidupkan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya tidak akan bicara panjang lebar, karena saya percaya firman Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga kita mengerti isi hati Tuhan, suara hati Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau nafas hidup ada dalam kehidupan kami daripada-Mu Tuhan. Nafas Allah menghidupkan kami. Mungkin ada di antara kami yang sekarat dalam hidupnya, dalam iman percayanya. Ya Tuhan, hampir mati. Tetapi Tuhan, mari Engkau berfirman dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau menjadikan kami dengan nafas Allah-Mu. Hidupkanlah Tuhan firman-Mu. Kami butuh nafas-Mu Tuhan. Kami butuh nafas Allah. Kami butuh nafas-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari dengan kerinduan kita minta untuk Tuhan selalu berfirman dalam hidup kita. Berfirmanlah Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan
kedamaian, hilang sukacita, hilang iman percaya kepadamu. Biar firman-Mu menghidupkan setiap kami. Haleluya.